عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kita lanjutkan kembali kajian dengan membaca buku catatan tentang peristiwa kematian. Sebelumnya kita ceritakan tentang latar belakang nulis buku ini. Ada satu buku yang ditulis oleh Al-Qurtubi, judulnya At-Tadhkirah, yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa pasca kematian. Namun sedikit catatan tentang apa yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam buku At-Tadhkirah. Banyak beberapa riwayat-riwayat yang dipermasalahkan oleh para ulama, dan buku itu di beberapa kajian sudah dibahas. Ada juga versi terjemahan bahasa Indonesia, tapi cukup tebal. Dan saya berharap ada yang lebih sederhana kaum muslimin dengan bahasa yang lebih mudah, dan hadisnya dipilihkan untuk bagian-bagian yang sahih. Nah, disitulah kita menulis buku Bila Ku Mati, dengan harapan penjelasan tentang masalah kematian itu bisa didapatkan oleh kaum muslimin dengan lebih mudah. Selanjutnya, tadi malam saya sempat menyinggung tentang masalah tabur bunga, dan landasannya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin wa innaha lakabirah. Dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, dan mereka tidaklah disiksa untuk perbuatan yang sulit ditinggalkan, meskipun status perbuatannya adalah kabirah, perbuatan dosa besar. Yang satu disiksa karena la yastanzihu indal baul, dia tidak hati-hati ketika kencing, jadi gampang nyiprat, tapi dia biarin saja. Kadang selesai kencing tidak cebok, langsung pakai celana. Yang itu berakibat nanti dia pasti akan membawa najis ketika beribadah. Hukumannya jadi penyebab azab kubur. Makanya bahaya kalau ada orang setiap ketemu ban langsung kencing, ya. Seperti model para supir. Kemudian dia nggak hati-hati, nyiprat kadang di celana dan seterusnya, dia nggak perhatian. Ini menjadi penyebab munculnya azab kubur. Yang kedua, fa innahu yamshi bin namimah. Orang yang kedua ini suka mengadu domba. Naqlul khabar min ajlil ifsad. Dia suka memindahkan berita ke orang lain dalam rangka untuk merusak hubungan sesama muslim. Bisa jadi orang yang namimah itu jujur, tapi tujuannya biar A dan B ini bermusuhan. C ketemu A, mungkin A sedang mengkritik apa terkait B, oleh C disampaikan ke B, wahai B, tadi A bilang seperti ini tentang kamu. B emosi, balaslah dia mengkritik A, oleh C diceritakan, tadi B bilang seperti ini tentang kamu. Akhirnya A dan B gara-gara C ini dia bermusuhan. C ini walaupun jujur sesuai fakta, bahkan bisa jadi dia punya barang bukti rekaman, tapi statusnya dia melakukan adu domba. Dan orang yang melakukan adu domba, Allah perintahkan agar tidak ditaati. Wala tuti' kulla hallafin mahin hammazin masya'in binamim. Jangan kamu mentaati kulla hallafin mahin, orang yang suka bersumpah namun dia melakukan sikap yang terhina. Hammazin masya'in binamim, dia suka memberikan tuduhan yang enggak benar, masya'in binamim, dan menyebarkan namimah. Maka kalau ada orang yang cerita tentang keburukan orang lain yang itu menyinggung Anda di hadapan Anda, jangan gampang dipercaya. Klarifikasi itu yang lebih tepat. Fa'akhadha
jarid. Nabi SAW mengambil jaridah, mengambil pelepah kurma. Fasyaqqaha, kemudian beliau belah jadi dua, lalu ditancapkan di dua kuburan tadi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la'allahuma yukhaffifani ma lam yaibasa. Semoga dua pelepah kurma yang ditancapkan ini meringankan bagi hukuman penduduk atau ahli kubur ini selama belum kering. Nah, makna selama belum kering ini mayoritas ulama memahami ini disebabkan karena tasbih dari pohon tadi atau pelepah kurma tadi. Kemudian tasbih itu meringankan penghuni kubur. Dan ini adalah makna yang dipahami oleh jumhur ulama. An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, wa hadza madhhabu katsirin awil aktsarin minal mufassirin fi qaulihi ta'ala wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama atau banyak ulama di kalangan ahli tafsir, bahwa makna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, tidak ada satu makhluk apapun kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah, berlaku untuk tumbuhan adalah tumbuhan yang belum kering. Al-Qurtubi mengatakan selama dia belum kering dia bertasbih. Begitu dia kering statusnya sama seperti batu, al-jamadat, benda-benda yang mati yang dia tidak bisa tumbuh. Karena itu para ulama memakruhkan ketika di kuburan untuk menebang pohon yang masih hijau. Kalau membersihkan yang kering diperbolehkan, tapi kalau yang masih hijau dimakruhkan dalam rangka mendapatkan keberkahan dari tasbih pepohonan itu agar meringankan bagi penghuni kubur. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Qurtubi. Namun pendapat ini diingkari oleh Al-Khattabi dan At-Turtushi dan beberapa ulama mutaakhirin, bahwa mereka beralasan ini khusus untuk Nabi SAW dengan pertimbangan. Yang pertama, satu-satunya orang yang bisa mengetahui kondisi orang yang sedang berada di alam kubur hanya Rasulullah SAW sebagai manusia yang mendapatkan wahyu. Sedangkan kita nggak ada yang tahu. Maka saat kita misalnya berziarah ke makam orang tua atau ke makam siapapun, kau bisa nggak pastikan bagaimana keadaan penghuni kubur ini? Tidak ada satupun yang tahu, karena kita tidak mendapatkan wahyu. Yang kedua, praktek seperti ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, sehingga sahabat tidak pernah praktek tabur bunga atau kemudian nyari pelepah kurma sebanyak-banyaknya lalu dibelah kemudian ditancapkan ke semua kuburan yang ada di Madinah. Padahal mereka adalah orang yang sangat peduli dengan orang yang sudah mati. Doa-doa mereka kepada saudara-saudara mereka yang sudah meninggal dunia itu diucapkan ketika mereka ziarah kubur, saat sholat jenazah, dan dalam banyak kesempatan. Tapi kenyataannya mereka tidak melakukan itu setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW juga tidak melakukan yang sama untuk kuburan yang lain selain dua makam tadi. Kemudian yang ketiga, bahwa maksud dari perkataan Nabi SAW, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa, semoga pelepah ini meringankan hukuman bagi keduanya selama belum kering. Belum kering ini adalah rentang waktu, bukan penjelasan kalau pelepah ini bertasbih. Karena semuanya bertasbih kepada Allah, baik yang hijau maupun yang kering. Wa in kullu syai' wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu bertasbih kepada Allah, baik yang hijau maupun yang kering, baik yang masih basah maupun yang sudah kering. Karena itu kata Al-Khattabi, apa bedanya antara pelepah kering dan pelepah basah? Kalau yang basah bertasbih, yang kering tidak bertasbih. Dari mana kita tahu itu? Sehingga Nabi SAW menyebutkan ini akan meringankan bagi penghuni kubur ini selama belum kering. Ini berlaku untuk semuanya.
Sementara Nabi SAW hanya membatasi doa beliau untuk mayit, untuk jenazah yang ada di alam kubur dengan rentang waktu selama pelepah ini belum kering. Demikian keterangan dari Al-Khattabi. Kesimpulannya, bahwa dalam hal ini terjadi khilaf di antara para ulama, meskipun kita mengakui banyak ulama yang berpendapat bolehnya menancapkan pohon di kuburan dengan harapan nanti meringankan azab bagi penghuni kubur. Namun pendapat yang lebih rajih dan lebih kuat sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Al-Khattabi, ini ada kaitannya dengan masalah iman dan akidah, sehingga orang tidak bisa mengetahui kecuali melalui jalur nubuwah, dan ini hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan beralih ke kisah kematian para nabi. Bagi yang sudah punya buku, bisa dibuka di halaman 35. Ada beberapa catatan berkaitan dengan kematian para nabi. Catatan yang pertama, bahwa semua nabi adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul innama ana basyarun mitslukum." Sampaikan wahai Muhammad, aku adalah manusia seperti kalian. Sehingga karena beliau manusia, maka beliau mengalami kondisi sebagaimana manusia yang lain. Beliau bisa sakit, sebagaimana beliau bisa mati. Sebagaimana manusia yang lain bisa sakit dan bisa mati. Beliau bisa terluka, sebagaimana manusia yang lain bisa terluka. Bahkan termasuk diantaranya beliau tersihir sebagaimana manusia yang lain bisa tersihir. Maka kalau ada sebagian orang yang mengingkari bahwa Nabi SAW pernah tersihir, padahal hadis ini sahih riwayat Bukhari. Ada satu buku yang ditulis oleh mahasiswa S2 di UIN Jakarta. Judulnya Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Otoritas itu artinya hadis ini punya wewenang otoriter, pokoknya memaksa orang untuk meyakini walaupun secara akal dan logika mereka tidak masuk akal. Contohnya hadis tentang ini, Nabi SAW tersihir. Contoh yang lain tentang mencuci wadah yang dijilati anjing untuk Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih mana. Contohnya mencuci wadah yang dijilati anjing sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau pakai tanah semakin kotor atau semakin bersih? Makin kotor. Loh, kenapa kok pakai tanah? Contoh yang lain hadis tentang Nabi Musa alaihissalam menempeleng malakul maut. Kok bisa seorang nabi menempeleng malakul maut? Saya punya buku ini dan dikumpulkan semuanya riwayat Bukhari. Kalau dari sisi keabsahan tidak diragukan, tapi menurut mereka yang lebih mengedepankan akal dan logika, ini aneh. Makanya dikasih judul Otoritas Hadis Bermasalah dalam Sahih Bukhari. Sejatinya tidak semua masalah akidah itu akal harus ikut terlibat. Karena banyak masalah akidah di mana akal itu nggak jangkau. Maka untuk bagian akal yang tidak bisa menjangkau, seharusnya dia tidak ikut campur. Karena ini bahasa iman, kau harus yakini, jangan dilogika. Sekarang kita lanjutkan. Nabi SAW, beliau meninggal dunia, beliau mati sebagaimana manusia yang lain juga bisa mati. Karena beliau manusia sehingga beliau mengalami kondisi sebagaimana manusia pada umumnya. Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun. Kau bakal mati dan mereka pun bakal mati. Dan ini ayat yang sekaligus menjadi penghibur bagi Rasulullah SAW. Kalaupun misalnya
orang Israel dan Yahudi secara umum membantai kaum muslimin, lalu kaum muslimin mati dengan jumlah korban yang banyak sekali, apakah Israel akan hidup abadi? Ketika mereka berhasil membantai kaum muslimin, apakah Israel akan hidup abadi? Tidak. Semuanya pasti akan mati. Sehingga kalaupun orang kafir jahat kepada kamu, kau akan mati dan mereka pun akan mati. Dan pasti semuanya mati. Dan tidak ada yang tahu kapan mereka mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan berdebat di hadapan Rabb kalian. Kalian akan berdebat di hadapan Rabb kalian. Sehingga semua besok di hari kiamat akan membuktikan siapa yang paling benar agamanya. Selanjutnya, para nabi menjelang wafat itu diberi pilihan. Diberi pilihan maksudnya gimana, Pak? Diberi pilihan apakah bertahan hidup atau mau mati sekarang. Yang ini tidak berlaku bagi selain nabi. Sehingga sebelum malakul maut mencabut nyawa, para nabi khuyyir, mereka diberi pilihan bainad dunya wal akhirah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin yamrad." Tidak ada seorang nabi pun yang sakit illa khuyyira bainad dunya wal akhirah, kecuali dia diberi pilihan antara bertahan di dunia ataukah menuju akhirat. Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah SAW sedang sakit menyebabkan wafatnya, beliau mengalami suara serak yang sangat berat. Aku mendengar beliau mengucapkan kalimat ma'alladzina an'amallahu alaihim. Di situ aku menyadari bahwa beliau sedang ditawari pilihan oleh Allah. Nabi SAW mengucapkan dengan suara pelan, didengerin oleh Aisyah radhiyallahu anha, ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kata Aisyah, oh ini seperti yang dulu beliau pernah sampaikan. Kalau beliau diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi pilihan untuk apa, Pak? Antara bertahan atau meninggal. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innahu lam yuqbad nabiyyun qattu hatta yara maq'adahu minal jannah thumma yahya au yukhayyar. Tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya oleh Allah hingga dia melihat tempatnya di surga. Thumma yahya, kemudian dia dibiarkan hidup, au yukhayyar, atau dikasih pilihan, mau mati sekarang atau nanti. Aisyah mengatakan, ketika Rasulullah SAW menderita sakit yang menyebabkan wafatnya, saat ajal mendekat, kepalanya berada di atas pangkuanku. Beliau pun pingsan. Ketika sadar, pandangannya menatap ke arah langit-langit rumah. Lalu beliau berkata, Allahumma ma'ar rafiqil a'la. Ya Allah, aku ingin bersama ar-rafiqul a'la. Ar-rafiq artinya teman. Al-a'la yang tinggi, yang mulia, yakni para arwah para nabi, penghuni surga. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, berarti beliau tidak memilih kami lagi di dunia. Ketika beliau mengucapkan ma'ar rafiqil a'la, berarti Nabi SAW tidak memilih mereka yang hidup di dunia. Saat itu pun aku tahu bahwa itu adalah pembicaraan yang dulu kepada kami. Ternyata hal itu benar. Sehingga Aisyah membuktikan, dulu Nabi SAW pernah bilang bahwa setiap Nabi akan diberi pilihan ketika menjelang wafat, dan terbukti pada saat Rasulullah SAW menjelang wafat diberi pilihan oleh Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan penjelasan berkaitan dengan hadis Nabi Musa alaihissalatu wassalam menampar malakul maut. Hadis sahih. Coba kita baca hadisnya. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim, Ja'a malakul maut ila Musa. Malakul maut datang menemui Musa. Dalam ayat yang lain, inna malakal mauti kana ya'tin nasa ayanan hatta ata Musa alaihissalam.
Malakul maut datang menemui Musa dalam wujud manusia. Faqala lahu, kemudian beliau mengatakan, ajib rabbak, datangi panggilan Rabbmu. Qala falatama Musa aina malakil maut faqafaha. Musa langsung menempeleng matanya malakul maut sampai matanya copot. Beriman nggak seperti ini, Pak? Percaya? Kok bisa ya, Pak? Malakul maut ditempeleng manusia sampai matanya copot. Aku beriman dengan itu. Dan jamaah beriman dengan itu. Satu ketika Nabi SAW pernah bercerita di hadapan para sahabat. Dalam cerita itu beliau menyebutkan ada serigala yang bisa bicara, ada sapi yang bisa bicara. Spontan para sahabat langsung berkomentar, subhanallah, al-baqaru tatakallam, subhanallah, sapi bisa bicara. Subhanallah, adz-dzi'bu yatakallam, subhanallah, serigala bisa bicara. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ana u'minu bihadza, ana wa Abu Bakar wa Umar, wa illam yakun thamma. Aku beriman dengan ini. Demikian pula Abu Bakar dan Umar. Padahal ketika itu Abu Bakar dan Umar tidak ada di tempat. Tapi di sini beliau ngasih contoh. Walaupun apa yang beliau sampaikan ini nggak masuk akal, tapi ini wahyu, Rasulullah SAW terdepan dalam mengimaninya. Sekelas para sahabat itu merasa aneh, sampai mereka mengatakan, subhanallah, kok ada sapi bisa bicara? Merasa aneh. Tapi Nabi SAW langsung mengatakan, aku beriman dengan ini, karena Allah yang beritakan itu. Demikian pula Abu Bakar dan Umar, sebagai dua manusia yang terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita kalau mendengar cerita seperti ini, dan hadis-hadis seperti ini kan cukup banyak ya. Ada tokoh liberal, kalau tidak salah orang Mesir, beliau kumpulkan hadis ini dan dikasih penjelasan dari sisi masalah, sampai pada hadis itu Sahih Bukhari dikritik dari sisi keabsahan. Ini kayaknya hadis dhaif dengan cara pemaksaan. Ya, tujuannya dalam rangka lebih mengedepankan akal daripada dalil. Lebih mengedepankan akal daripada dalil. Kita punya kaidah dalam beriman butuh mengedepankan prinsip taslim, pasrah. Bagaimana bentuk pasrah? Idza ja'al athar, idza thabata al-athar kafan nazar. Kalau ada riwayat yang sahih, maka akal seharusnya diam, jangan ikut terlibat. Faraja'al malaku ila Allah Ta'ala. Kemudian malakul maut kembali kepada Allah. Faqala, lalu malakul maut mengatakan, ya Rabbi, innaka arsaltani ila abdin lak la yuridul maut. Ya Allah, engkau telah mengutusku untuk menemui seorang hamba yang dia enggak mau mati. Wa qad qafa'a aini, sementara mataku copot. Walaula karamatuhu alaika la syaqaqtu alaihi. Andaikan bukan karena kemuliaan orang itu di hadapanmu, akan aku cabut nyawanya. Faraddallahu ilaihi aina. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya. Wa qala, kemudian Allah berfirman, irji ila abdi, kembali kepada hambaku. Fakul, sampaikan ke dia, al hayata turid, apakah kamu ingin hidup lama? Fa in kunta turidul haya, kalau kamu ingin hidup lama, fadha' yadaka ala matni thawrin, letakkan tanganmu di atas punggung sapi. Fama tawarat yaduka min sya'ratin fa innaka ta'ishu biha sanatan. Jumlah bulu yang tertutupi dengan tanganmu, letakkan tanganmu di punggung sapi, sejumlah bulu yang tertutupi di bawah tanganmu, satu bulu ditambahkan 1 tahun perpanjangan usia. Berapa bulu kalau ditutupi dengan telapak tangan? Ada 1000? Ya? Gak pernah ngitung ya Pak. Anggaplah misalnya 1000 bulu, berarti 1000 tahun lagi beliau akan meninggal. Qala, Rabbi, thumma ma.
Lalu Musa bertanya, "Ya Allah, setelah itu ngapain?" Qala tsummal maut. Kemudian setelah itu mati. Tsumma tamutu. Kemudian setelah itu kau mati. Qala fal ana min qarib. Ya Allah, kalau begitu sekarang saja. Rabbi amitni minal ardil muqaddasah ramyatan bihajarin. Ya Allah, matikanlah aku di tanah suci. Yang dimaksud dengan ardul muqaddasah, tanah suci di sini di mana? Di Baitul Maqdis. Sejauh lemparan kerikil. Jadi beliau tidak meninggal di dalam Baitul Maqdis, tapi beliau meninggal di dekat Baitul Maqdis sejauh lemparan kerikil. Bahasa kita sak pelintengan. Nah, sak pelintengan itu dasarnya hadis riwayat Bukhari Muslim. Nabi Musa alaihissalatu wassalam minta agar diwafatkan di dekat Baitul Maqdis sejauh sak pelintengan. Karena beliau tidak berhasil memasuki Baitul Maqdis. Selama beliau hidup, Baitul Maqdis dikuasai oleh orang kafir. Sampai ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengajak Bani Israel untuk berjihad dalam rangka membebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan orang kafir, Bani Israel gimana? Gak berani untuk berangkat. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, kamu silakan berangkat sama Tuhanmu. Kami tunggu di sini, kami duduk saja di sini. Inna hahuna qa'idun. Diajak jihad malah seperti itu. Maka dulu Yahudi itu pengen menguasai Baitul Maqdis tapi nggak berhasil. Dan Baitul Maqdis baru berhasil dikuasai di zaman Nabi Yusha bin Nun. Setelah beliau berhasil menaklukkan daerah Ariha. Setelah beliau berhasil menaklukkan daerah Ariha, barulah kemudian beliau menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian fashammathu syammatan faqabada ruhahu. Lalu malaikat maut mencium sesuatu dari Musa, faqabada ruhahu, kemudian beliau mencabut nyawanya. Faja'a ba'da dzalika ilan nasi khufyan. Kemudian setelah itu malakul maut mendatangi manusia dengan cara tidak menampakkan diri sebagaimana manusia. Nah, hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Kenapa beliau kok sampai menempeleng malakul maut? Alasan yang pertama, Musa alaihissalatu wassalam didatangi malakul maut dalam rupa manusia. Ada manusia tiba-tiba datang, aku akan matikan kamu. Nah, dikiranya kan membunuh. Maka ditempeleng sama Musa. Sehingga beliau dalam posisi itu tidak tahu kalau ini adalah malakul maut. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Musa alaihissalatu wassalam menempeleng malakul maut karena beliau datang tanpa menawarkan. Sementara bagian dari kekhususan para nabi, bahwa para nabi itu ketika mau dicabut nyawanya, maka mereka akan ditawari terlebih dahulu. Mau bertahan hidup atau mau mati sekarang. Jika mereka milih mati sekarang, barulah kemudian dicabut nyawanya. Baik, selanjutnya. Yang ketiga, catatan ketiga tentang kematian para nabi, bahwa para nabi itu dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Aisyah menceritakan, lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafni. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat berbeda pendapat di mana tempat makam beliau. Faqala Abu Bakar, lalu Abu Bakar mengatakan, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Aku pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi'il ladzi yuhibbu ay yudfana fihi. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana yang beliau sukai untuk dimakamkan di situ. Idfinuhu fi maudhi'i firashihi. Karena itu makamkanlah beliau di tempat tidur beliau. Beliau SAW berbaring di ranjang yang biasa beliau gunakan untuk tidur. Kemudian ranjangnya diambil, lalu di bawahnya digali kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini kita bisa memahami
bahwa ayat Al-Quran menegaskan manusia itu tidak ada yang tahu di mana dia akan mati. Bagaimana dalilnya? Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ini apa ini? Kunci. Mau kunci. Oh, ini. Bukan. Oh, bukan. Baik, ini. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia mati. Itu berlaku untuk semuanya, sampai pun para nabi. Sehingga para nabi nggak tahu di mana dia akan mati. Makanya tadi Nabi Musa minta kepada Allah agar kematiannya didekatkan di Baitul Maqdis, walaupun tidak sampai masuk, sejauh lemparan kerikil. Lalu beliau di situ wafat. Nah, karena manusia tidak tahu di mana dia akan mati, posisi kematian ini gaib, bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini gaib, bagi para nabi posisi kematian ini nanti yang menentukan apa? Kuburannya. Sehingga di mana kuburan para nabi mengikuti posisi kematiannya. Maka kuburan para nabi itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara hikmahnya, kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW melarang kuburan dijadikan sebagai tempat perayaan. Kuburan jadi tempat perayaan itu apa sih, Pak? Ya, kuburan dijadikan tempat khol. Bapak tahu khol, Pak? Hah? Haulan. Kalau lagi haulan, ramenya di tempat itu, Pak. Sampai ada bazar, sampai ada pagelaran-pagelaran selama beberapa hari. Puncaknya nanti pas hari kematiannya. Orang pada kumpul di situ untuk haulan. Nah, itulah yang dimaksud menjadikan kuburan sebagai tempat hari raya. Beliau memohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya. Seperti yang ada di Irak, makamnya Husain di Karbala. Setiap Muharram tanggal 10, Masya Allah, orang pada kumpul haulan di situ. Dengan aneka acara yang mereka gelar. Maka makam Nabi SAW ditaruh di mana? Rumah Aisyah. Untuk diamankan. Jadi alasan ditaruh di rumah Aisyah adalah untuk keamanan. Andaikan makam beliau ditaruh di luar, semua orang punya hak untuk mengakses. Mungkin tanah makam Nabi SAW diambili orang, dijadikan jimat, ditambahi lagi dijok, diambil lagi, dijok, diambil lagi. Ya, itu andaikan tanah tadi atau makam beliau ditaruh di luar. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi makam Rasulullah SAW dengan cara ditaruh di tempat yang aman. Maka kalau makam para nabi yang lain itu dikeramatkan, Masya Allah. Saya, ya ini mohon maaf cerita dikit, pernah mendatangi makam Nabi Syu'aib dan Nabi Yusha bin Nun. Katanya ya, itu makam Nabi Syu'aib dan Nabi Yusha. Ya dikeramatkan, ya, dikasih kijing gede, Pak, mungkin setinggi meja ini. Kemudian dikasih tutup, mungkin Bapak bisa lihat di Google ya. Makam Nabi Syu'aib, gede makamnya. Wallahu alam apakah betul itu makam Nabi Syu'aib atau tidak. Yang jelas adanya di Yordan. Andaikan makam Rasulullah SAW berada di luar, mungkin akan disikapi dengan cara dikeramatkan oleh banyak orang. Maka dilindungi oleh Allah dengan ditaruh di negara yang menjaga tauhid. Selanjutnya, dalam kisah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada catatan sejarah. Pertama, para ulama sepakat bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat hari Senin.
tahun 11 Hijriah. Hanya saja mereka beda pendapat mengenai tanggalnya. Mayoritas ulama mengatakan beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Ini mayoritas ulama. Dan begini, ada hari kelahiran dan ada hari wafat. Hari kelahiran Nabi SAW hari Senin. Tanggal berapa? Jadi mengenai tanggal kelahiran beliau, banyak ulama yang kurang atau kurang membahas bagian ini. Dalam arti mereka mengatakan tanggal kelahiran Nabi SAW itu tidak ada hubungan dengan syariat. Saat Nabi SAW lahir, apakah sudah jadi Nabi? Belum. Lalu apa kaitannya dengan syariat? Tidak ada. Beda dengan wafatnya beliau, ini lebih perhatian. Para ulama lebih perhatian. Karena wafatnya Nabi SAW itu mengakhiri apa, Pak? Mengakhiri kematian. Mengakhiri wahyu yang turun. Sehingga begitu beliau wafat, maka sudah tidak ada lagi wahyu. Maka wafatnya beliau menjadi batas akhir dari syariat. Disitulah para ulama lebih perhatian dengan tanggal wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bicara 12 Rabiul Awal, berkaitan dengan hari kelahiran, betul nggak 12 Rabiul Awal itu hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada banyak sekali pendapat dan banyak yang mengatakan nggak ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan Rabiul Awal adalah hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi banyak yang mengatakan 12 Rabiul Awal adalah hari wafatnya atau tanggal wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada pertanyaan, kira-kira 12 Rabiul Awal itu lebih dekat pada peringatan kelahiran beliau atau peringatan kematian beliau? Ya, jumhur mengatakan 12 Rabiul Awal itu hari kematian. Apakah betul itu hari kelahiran beliau? Nah, karena ini nggak ada kaitannya dengan syariat, sehingga banyak ulama yang tidak lebih perhatian dalam masalah ini dibandingkan hari wafatnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah yang menjadi salah satu alasan kenapa peringatan kelahiran itu tidak pernah ada di masa silam. Sebab 12 Rabiul Awal ini justru lebih dekat kepada hari wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Selanjutnya, mengenai wafatnya Nabi SAW dimulai dari peristiwa Haji Wada, di mana beliau telah mendapatkan isyarat dari Allah Ta'ala, yaitu turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa turunnya surat An-Nasr ini menjadi tanda dekatnya ajal Nabi SAW? Karena ketika Nabi itu sudah mendapatkan kemenangan dan Mekah sudah ditaklukkan, banyak orang yang masuk Islam berbondong-bondong, suku ini masuk Islam, suku ini. Akhirnya Jazirah Arab hampir semuanya masuk Islam. Berarti tugas beliau sudah selesai. Dan kalau tugas beliau sudah selesai, berarti berikutnya adalah menerima balasan dari Allah. Maka sang Nabi menerima balasan dari Allah dengan cara beliau meninggal. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan surat An-Nasr, hadza qurbu ajalin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a'lamahu iya, sebagaimana kata Ibnu Abbas. Ini menunjukkan dekatnya ajal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau beritahukan kepada yang Allah beritahukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah, beliau mengatakan kepada para sahabat, lita'khudhu anni manasikakum, ambillah manasik dariku, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadza, bisa jadi aku tidak ketemu kalian setelah tahun ini. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini menandakan bahwasanya Nabi SAW sudah dekat ajalnya.
Kemudian pada bulan Safar, setelah beliau pulang dari haji, beliau haji di bulan Dzulhijjah tahun 10, berarti di penghujung dari bulan atau dari tahun 10 Hijriah. Lalu beliau pulang di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Nabi SAW mulai mengeluhkan sakit kepala. Lalu sakitnya semakin berat, sampai saat Ibnu Mas'ud menjenguk beliau. Lalu Nabi SAW mengatakan, ajal inni aku kamayu aku rajulani minkum. Aku mengalami sakit sebagaimana sakitnya 2 orang di antara kalian. Demamnya lebih parah dibandingkan orang biasa. Bapak kalau demam suhunya berapa? Suhu berapa? 39, 40 opnam ya. Orang mengalami demam di suhu 39 misalnya. Di suhu 39, berarti kira-kira demamnya Nabi berapa, Pak? Apa 78 derajat? 80 derajat? 80 derajat itu darah mendidih, Pak. Wallahu a'lam. Yang jelas beliau mengalami demam yang sangat parah. Kemudian beliau menyampaikan, setiap muslim yang mengalami sakit atau apapun, maka Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Kemudian Nabi SAW ketika dalam kondisi sakit, beliau membisikkan kepada Fatimah saat ajal beliau sudah dekat, wa inni la aral ajala illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri. Aku lihat kayaknya ajalku sudah dekat, maka bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu ana laki. Sesungguhnya sebaik-baik pendahulu adalah aku. Di sini ada kata as-salaf, artinya apa? Pendahulu. Beliau mendahului Fatimah sehingga setelah beliau wafat nanti Fatimah akan menyusul beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, 6 bulan berikutnya Fatimah wafat. Beliau anggota keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling dekat pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan beberapa wasiat, di antaranya menjaga hubungan baik dengan orang Ansar. Lalu wasiat yang lain untuk selalu husnudzon kepada Allah saat mati. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, aku mendengar Rasulullah SAW berwasiat 3 hari sebelum kematian beliau. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Tadi malam sudah kita sampaikan. Alasannya apa, Pak? Sebab umumnya orang kalau mau mati, dia mengalami sakit parah dulu, sehingga membuat sebagian orang kadang emosi, marah, suudzon kepada Allah, dan itu bahaya. Dia mengakhiri hidupnya dengan suudzon kepada Allah. Padahal mungkin dia sudah memperjuangkan untuk jadi muslim yang baik, rajin datang ke MSH, ikut kajian subuh, sampai bisa menghatamkan beberapa kitab. Tapi di usia tua sakit, lama nggak sembuh-sembuh, bolak-balik opnam, nggak kuat dia. Akhirnya suudzon. Ada salah satu kawan kami, beliau mengalami kanker yang cukup parah, kanker paru, Pak. Tapi beliau tidak pernah mengeluh. Terus beliau bilang, saya berusaha tidak mengeluh, semoga makin banyak menggugurkan dosa saya. Sehingga nggak pernah mengatakan aku lagi sakit, aku loro, gak enak. Karena kadang dari sebagian orang kalau sakit itu saya sedang tidak baik-baik saja. WA sama temannya yang lain. Kemudian beliau berpesan untuk menjaga salat. As-salata as-salah, jaga salat. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah dalam merawat budak kalian. Beliau juga berpesan agar Yahudi diusir dari Jazirah Arab. Kemudian beliau melarang keras untuk membangun masjid di atas kuburan. Sampai beliau
memberikan laknat. Laknatullah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sehingga banyak nabi yang kuburannya jadi korban tangan-tangan jahatnya Yahudi dan Nasrani. Kuburan nabinya dijadikan masjid. Yuhadziru ma sana'u. Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan agar jangan sampai meniru perbuatan mereka. Kemudian dalam khutbah Nabi SAW juga pernah menyampaikan, wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Sesungguhnya kaum sebelum kalian mereka menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid. Fala tattakhidhu quburahum masajid. Janganlah kalian menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Aku melarang kalian untuk melakukan itu. Kemudian juga Nabi SAW berpesan bahwasanya beliau tidak meninggalkan warisan. Sehari sebelum wafat beliau bersedekah beberapa dinar. Lalu beliau mengatakan, la nurithu, kami tidak meninggalkan warisan. Kami di sini siapa? Para nabi. Sebab para nabi tidak meninggalkan warisan berupa materi, harta. Tapi warisannya apa, Pak? Ilmu dan ajaran. Ma taraknahu sadaqah. Apa yang kami tinggalkan jadi sedekah. Sehingga semua harta peninggalan nabi itu kembali ke umat. Salah satu hikmahnya apa? Agar tidak ada tuduhan kalau selama ini nabi itu mengajak umatnya mengumpulkan harta dan kepentingan pribadi dan warisan untuk keluarganya. Hari terakhir menjelang wafat, Anas bin Malik bercerita, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin, subuh Senin, beliau wafat Senin waktu duha. Abu Bakar sedang menjadi imam. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyingkap tabir rumah Aisyah. Dan Bapak bisa bayangin ya, antara rumah Aisyah dengan Nabi SAW, dengan Masjid Nabawi itu berhimpit. Satu tembok cuman ditutup tabir. Makanya Nabi SAW pernah iktikaf, kemudian beliau merebahkan badannya ke pangkuan siapa? Aisyah. Lalu disisiri oleh Aisyah. Sehingga setengah badan beliau di masjid, setengah badan beliau di luar masjid. Dan itu tidak membatalkan iktikaf. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau saya mau beli sesuatu pas iktikaf, awe-awe tangan saya udah di luar masjid, Pak Ustadz. Misalnya ada cilok lewat atau apa penjual apa lewat. Kalau saya awe-awe tangan saya di luar masjid itu gimana, Pak? Batal nggak iktikafnya? Oh, kamu keluar masjid itu, badanmu keluar masjid. Batal atau tidak? Tidak. Selanjutnya, saat Nabi SAW menyingkap tirai, beliau SAW memandang mereka yang sedang berdiri dalam barisan salat. Beliau tersenyum melihat mereka. Kata Anas, saat Abu Bakar melihat itu, Abu Bakar mundur ke belakang, bermaksud untuk bergabung dalam barisan. Karena Abu Bakar menyangka Rasulullah SAW ingin keluar untuk ikut sholat bersama mereka. Wahammal muslimuna ayyaftatinu fi salatihim. Hampir saja kaum muslimin teralihkan untuk membatalkan sholatnya. Farahan bi Rasulillah SAW, karena mereka gembira Nabi SAW sudah sehat. Karena bisa berdiri melihat ke arah jamaah, membuka tirai, melihat ke arah jamaah waktu subuh. Rasulullah SAW sudah sehat, beliau sudah sembuh. Hampir saja mereka membatalkan salatnya untuk menyambut Rasulullah SAW. Ternyata itu adalah hari terakhir beliau menyapa para sahabat. Nabi SAW kemudian memberikan isyarat dengan tangannya agar menyempurnakan salat mereka. Setelah itu beliau masuk kembali ke rumah Aisyah. Detik-detik terakhir kematian Nabi SAW,
Aisyah menyandarkan Rasulullah SAW di dadanya. Aisyah mengatakan, "Inna min ni'amillahi alayya." Di antara nikmat yang Allah berikan kepadaku, Rasulullah SAW meninggal di rumahku. Wa fi yaumi, di hari giliranku, baina sahri wa nahri, antara dadaku dengan leherku. Berarti di mana, Pak? Di dekat leher Aisyah radhiyallahu anha. Kepala Nabi SAW di dekat leher Aisyah radhiyallahu anha. Di pangkuan Aisyah di dekat leher Aisyah radhiyallahu anha. Wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi. Dan Allah menggabungkan antara liurku dengan liur Nabi SAW ketika beliau mati. Maksudnya gimana itu, Pak? Nabi SAW bersiwak. Ceritanya di sini adalah Abdurrahman bin Abu Bakar, saudaranya Aisyah, masuk ke rumah Aisyah dan beliau bawa siwak. Rasulullah SAW melihat ke arah siwak itu, menatap ke arah siwak itu. Aku tahu kalau beliau menginginkannya, maka ditawari, "Kamu ingin bersiwak?" Iya. Kemudian diminta siwaknya oleh Aisyah. Nah, di bagian ujung ini sudah dipakai Abdurrahman, yang satunya masih tumpul, belum dipakai, digigiti sama Aisyah. Maka saat gigiti bercampur dengan apa? Bercampur dengan air liur. Nah, disitulah kemudian dipakai untuk gosok gigi Rasulullah SAW. Dan sunnah terakhir Nabi SAW adalah sikat gigi. Itulah sunnah terakhir Rasulullah SAW. Kemudian kata Aisyah, belum lama setelah beliau selesai bersiwak, beliau mengangkat jarinya, pandangannya menatap ke arah langit-langit, bibirnya bergerak pelan, maka Aisyah pun mendekatkan telinganya untuk mendengar apa yang beliau ucapkan. Ternyata beliau mengucapkan kalimat, "Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la." Di pangkuan istrinya radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan kuatnya mental Aisyah radhiyallahu anha, suami yang paling beliau cintai meninggal di dekapan beliau radhiyallahu anha. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, rahmatilah aku, dan kumpulkan aku bersama dengan Ar-Rafiqul A'la. Lalu jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam dicabut nyawanya. Pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi SAW wafat setelah meninggalkan dan setelah menyelesaikan semua tugas risalah. Dan hari itu adalah waktu duha yang paling penuh dengan kesedihan. Bumi kehilangan manusia yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di atasnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar peristiwa ini, beliau enggak terima. Dan ketika itu Abu Bakar tidak ada di Madinah. Beliau sedang berada di luar, di sebuah daerah namanya As-Sunnah. Sampai Umar mengatakan, ceramah di masjid, "Inna rijalan munafiqin yas'umuna anna Rasulullah SAW tufiya." Yang bilang Nabi SAW itu mati adalah orang munafik. Para sahabat enggak berani. Kalau enggak nanti berhadapan dengan Umar. Wa inna Rasulullah SAW mata. Rasulullah SAW tidak mati. Beliau sedang mendatangi panggilan Allah sebagaimana Musa, beliau mendatangi panggilan Allah selama 40 hari dan nanti beliau akan kembali. Sehingga Umar merasa bahasanya apa yang dialami Nabi SAW sejatinya beliau sedang menghadap panggilan Allah, bukan karena beliau mati. Nanti beliau akan hidup kembali. Dalam peristiwa itulah semua orang tidak berani untuk mengambil sikap, sampai datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, tidak tanya kepada siapapun, dan langsung masuk menemui Aisyah. Saat itu Rasulullah SAW sedang ditutup dengan kain bergaris, kain hibarah. Abu Bakar menyingkap wajah beliau, menunduk dan mencium sambil menangis. Lalu beliau mengatakan, "Bi abi anta wa ummi la yajma'u Allahu 'alaika mautatain." Ayah dan ibuku sebagai tebusannya.
Tidak mungkin Allah mematikan Anda 2 kali. Mati ini dan gak mungkin nanti mati lagi. Ini sudah mati yang terakhir. Ammal mautatul lati kutibat alaika faqad muttaha. Kematian yang tetap ditetapkan untuk Anda telah mengalaminya. Kemudian Abu Bakar memuji Nabi SAW. Tabat nafsuka hayyan wa maita. Sungguh indah jiwa Anda ketika hidup dan setelah mati. Kemudian Abu Bakar menemui Umar dan beliau mengatakan kepada Umar, "Ijlis ya Umar, duduk wahai Umar." Manusia dengan mental sekuat Umar enggak kuat mendengar ketika ada kabar manusia tercinta meninggal. Disitulah contoh nyata bahwasanya orang kalau mentalnya enggak kuat, maka dia bisa ngomong ngawur. Sehingga Umar ketika itu bicaranya ngawur. Oleh Abu Bakar diminta untuk duduk. Ijlis ya Umar, duduk. Kemudian giliran Abu Bakar yang bicara. Semua orang akhirnya kumpul untuk mendekat ke Abu Bakar. Amma ba'du. Beliau menyampaikan sebuah khutbah yang sangat monumental. Amma ba'du, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang nyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang nyembah Allah, sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan Allah tidak pernah mati. Lalu beliau mengutip firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad hanyalah seorang rasul dan sudah banyak rasul-rasul sebelumnya yang mereka mati. Nabi Musa mati, Nabi Zakaria mati, Nabi Yahya mati, nabi-nabi yang lain juga mati. Sebelumnya ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan para nabi yang lain, semuanya mati. Muhammad juga nabi yang bisa mati. Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah, seakan-akan manusia belum pernah mengetahui kalau Allah menurunkan ayat itu. Padahal surat Ali Imran ayat 144 ini sudah terbiasa dibaca oleh sahabat. Sampai mereka terlupa saking sedihnya di saat mereka mendengar kabar Rasulullah SAW wafat. Kemudian tentang kematian Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada 2 pembahasan mengenai Nabi Isa. Pertama, apakah Nabi Isa telah meninggal? Yang kedua, kalau beliau telah meninggal, kapan beliau meninggal dunia? Kita bahas yang pertama. Nabi Isa alaihissalatu wassalam dalam keyakinan yang diajarkan oleh Al-Quran, beliau belum meninggal. Ada 3 kelompok manusia berkaitan dengan kematian Nabi Isa. Kelompok pertama mengatakan Nabi Isa mati disalib dalam kondisi su'ul khotimah, karena dia dibunuh sebagai pemberontak. Ini pendapatnya Yahudi. Makanya mereka tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang kedua, Nabi Isa mati disalib sebagai manusia husnul khotimah. Kematiannya husnul khotimah. Dan beliau disalib untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ini pendapatnya Nasrani. Yang ketiga, Nabi Isa belum mati. Beliau diangkat oleh Allah Ta'ala. Diangkat apanya Pak? Kalau diangkat ruhnya saja kan mati. Diangkat ruh dan jasad, sehingga beliau masih hidup. Lalu ditaruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Dan nanti akan kembali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Mereka mengklaim kami telah berhasil membunuh Isa bin Maryam. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Padahal mereka tidak pernah membunuh Isa, tidak pernah menyalib Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi ada orang yang diserupakan dengan Isa. Dan mereka sendiri juga enggak yakin. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkim min. Orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini mereka juga ragu.
Ma lahum bihi min ilm. Mereka enggak punya bukti tentang itu illa tiba'adz dhanni, kecuali katanya. Hanya praduga. Wa ma qataluhu yaqina, dan mereka juga tidak merasa yakin kalau mereka sudah berhasil membunuh. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau. Sehingga Allah mengangkat beliau. Yang diangkat apanya tadi, Pak? Ruh saja, jasad saja, atau ruh dan jasad? Kenapa tidak ruh saja? Nah, kalau ruh saja kan berarti sama seperti keyakinan Yahudi. Kalau jasad, tidak mungkin jasad diangkat, ruhnya nggak ada. Ruhnya kemana? Ruhnya masih ketinggalan di bumi, kan tidak mungkin. Maka yang benar ruh dan jasad. Sebagaimana saat Nabi SAW Isra Mi'raj, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ruh dan jasad. Selanjutnya, disinilah kita diajarkan bahwasanya Rasulullah SAW beliau belum mati dan nanti akan diturunkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian muncul pembahasan kapan Nabi Isa wafat. Agak ke bawah ya. Nabi Isa AS meninggal pasca diturunkan oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa baini wa baina Isa nabiyyun." Tidak ada nabi antara aku dan Isa. Dari Isa sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Jadi kalau Anda misalnya pernah mendengar Nabi Daniel itu katanya diutus setelah Isa, ini diingkari oleh Ibnu Katsir. Dan beliau mengatakan kalau Nabi Daniel itu betul nabi, beliau sebelum Isa. Sebab antara Isa sampai Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi. Ada juga riwayat yang mengatakan ada nabi setelah Isa namanya Nabi Jarjis, yang orang yang sangat kuat. Dan ini juga ditolak oleh para ulama karena tidak ada nabi antara Isa dan Nabi Muhammad SAW. Wa innahu nazilun, dan beliau akan turun. Fa idza ra'aitumuhu, kalau kalian melihatnya, fa'rifuhu, kenalilah beliau. Cirinya rajulun marbu', beliau itu orangnya marbu'. Marbu' itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Alal humrah wal bayat, warna kulitnya putih kemerahan. Fayadukkus salib, mematahkan salib. Wayaktulul khinzir, membunuh babi. Wayadu'ul jizyah, dan menghilangkan jizyah. Makna menghilangkan jizyah gimana? Tidak ada pilihan. Jadi ketika beliau menyerang orang kafir, kalau sekarang ada 3 pilihan: masuk Islam, bayar jizyah, kalau enggak diperangi. Setelah Nabi Isa diutus oleh Allah, pilihannya tinggal 2: masuk Islam atau diperangi. Tidak ada jizyah. Wa tahliku fi zamani al-milalu kulluha illa al-Islam. Di zaman beliau semua agama itu hilang kecuali Islam. Wa yahlikul masihud dajjal, dan beliau membunuh Masih Dajjal. Al-Masih membunuh Al-Masih. Al-Masih Isa yaqtulu Al-Masih Dajjal. Fayamkuthu fil ardi, kemudian beliau tinggal di bumi arba'ina sanatan, totalnya 40 tahun. Thumma tufiya, kemudian beliau meninggal. Fayusalli alaihil muslimun, kemudian disolati oleh kaum muslimin. Dan hadis ini sahih, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Dari riwayat inilah kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa Nabi Isa akan mati kapan? Nanti, setelah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengenai kematian Nabi Musa tadi sudah kita singgung ya. Jadi datang malakul maut. Kemudian juga bagaimana Nabi Isa alaihissalatu wassalam minta agar kematiannya didekatkan di Baitul Maqdis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, aku tahu di mana kuburannya Isa, di mana kuburannya Musa, di sini ya.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Falau kuntu thamma," andaikan aku berada di sana, berada di tempat Musa itu meninggal, la uritukum qabra, tak tunjukkan di mana kuburannya. Ila janibi tariq, kuburan beliau ada di tepi jalan, tahtal kathibil ahmar, di bawah gundukan tanah merah. Tapi saat Nabi SAW ke Tabuk, beliau tidak melanjutkan perjalanan untuk menelusuri kuburan Musa. Artinya apa? Musa meninggal di satu titik tertentu, beliau tahu, tapi tidak mengajak para sahabat, ayo kita ke sana, goleki kuburan Musa, terus nanti dikijing, paringi cungkup, kei kubah, ditulisi kuburan Musa, biar nanti orang nggak salah tempat kalau mau nyekar di kuburan Musa. Ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Beliau lakukan itu enggak? Tidak. Sehingga beliau sudah pernah sampai di Tabuk. Tabuk sampai ke kuburan Musa ya sudah dekat, karena Tabuk itu sudah berada di pintu Syam. Tapi beliau tidak lanjutkan perjalanan. Baik. Selanjutnya yang terakhir ini ya, untuk pagi ini, tentang kematian Sulaiman alaihissalam. Ada satu yang menarik tentang kematian Sulaiman, yaitu cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Falamma qadayna alaihi al-mauta, ketika kami tetapkan kematian untuk Sulaiman, kami matikan Sulaiman, ma dallahum ala mautihi, tidak ada satupun makhluk yang memberitahu kepada mereka ini siapa? Jin, ala mautihi, mengenai kematian Sulaiman, illa dabbatul ardi, kecuali rayap, ta'kulu min sa'atah, yang makan tongkatnya Sulaiman. Tongkat itu bahasa Arab asa, min sa'ah, bisa disebut dengan asa atau min sa'ah. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya, ini adalah asa. Asa artinya apa? Tongkatku. Qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Di ayat ini Allah mengatakan ta'kulu min sa'ata, rayap itu makan tongkatnya Sulaiman. Falamma kharra, begitu Sulaiman jatuh, tabayyanatil jin, jin jadi tahu, allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Jin jadi tahu kalau Sulaiman ternyata mati. Nah, di sini menjadi bukti, andaikan jin itu tahu hal yang gaib, tentu mereka tidak akan terhina dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Jadi ceritanya begini. Sulaiman meninggal dalam posisi beliau berdiri, bersandar dengan tongkat, sehingga beliau tidak jatuh. Jin yang bekerja melihat seperti Sulaiman masih hidup. Mereka nggak berani untuk meninggalkan pekerjaan karena Sulaiman dikiranya masih hidup. Maka mereka tetap bekerja terus sampai akhirnya rayap makan tongkatnya. Begitu Sulaiman jatuh, jin jadi tahu, berarti selama ini kita bekerja nggak ada pengawasnya. Maka Al-Quran menjelaskan, allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adabil muhin. Andaikan jin itu tahu hal yang gaib, tentu mereka tidak akan bekerja seperti itu. Sehingga ini bukti kalau jin itu tidak tahu hal yang gaib. Dia memang makhluk gaib dari manusia, dalam arti kita tidak bisa melihat jin, tapi jin sendiri tidak tahu hal yang gaib. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita kembalikan ke moderator. Barangkali ada yang mau disampaikan dari peserta. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga,
Yang pertama, bolehkah orang yang sakit menjamak dan mengqashar sholat? Kalau menjamak boleh jika dibutuhkan, karena jamak sholat itu tidak disyaratkan harus dalam kondisi safar. Tapi kalau qashar tidak boleh kecuali jika orang yang sakit ini safar. Maka kalau misalnya ada orang sakit, aku pengen qashar, ya dia orang Madiun, kalau bisa safar ke Nganjuk atau ke Ngawi atau dirawat di Jogja. Nah, saat dia dirawat di luar kota, maka status dia musafir. Dalam kondisi itu nanti boleh qashar. Tapi selama dia tidak musafir, maka dia tidak boleh qashar. Sehingga misalnya sakit Pak, parah, kalau dipakai sholat pusing, ya Bapak duduk pun masih pusing, pengennya berbaring terus. Kalau masih kuat duduk walaupun pusing, silahkan sholat sambil duduk. Kalau udah nggak kuat Pak, pusingnya berat banget Pak, terus hanya bisa berbaring, silahkan sholat sambil berbaring. Bisa nggak diqashar? Nggak bisa, karena Anda tidak musafir. Tapi jamak boleh, duhur dengan asar, maghrib dengan isya, biar istirahatnya lebih panjang. Orang pusing kalau nggak tidur bisa resiko mabuk, muntah misalnya, maka setelah itu bisa dibuat tidur. Yang kedua, bolehkah menuliskan ayat Al-Quran di kuburan? Fungsinya apa? Apa fungsinya? Kalau diyakini fungsinya ayat Al-Quran ini akan meringankan azabnya, ini kan keyakinan ya. Pertanyaannya, dari mana kamu punya keyakinan seperti ini? Loh, mbok menawa itu gimana? Oh, barangkali ya. Gak bisa keyakinan itu pakai barangkali. Karena yang namanya keyakinan harus berdasarkan bukti dalil. Andaikan seperti ini bisa meringankan azab kubur, jadi kan ada banyak sebab tadi ya, ditancapkan telo, ya? Batang singkong, dikasih ayat Al-Quran, ini bisa meringankan azab kubur. Tidak bisa seperti itu. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Termasuk kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan yang dibaca oleh orang yang hidup dan tidak perlu ditulis di kuburan. Jadi maksud saya begini Pak, terkadang ada waktunya nisan itu roboh. Kenapa? Mungkin tanahnya bergeser, tanahnya ambles dan seterusnya. Sebab tanah kuburan itu rata-rata labil agar mudah digali. Kebayang nggak kalau orang nulis ayat Al-Quran, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ada nggak lafaz Allah? Ada, lafzul jalalah. Begitu roboh, jadi dia di mana? Di tanah. Belum lagi nanti ketendang orang, bahkan kadang ada yang nggak sopan terus duduk di situ. Nah, untuk menghindari ini semuanya sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Depannya itu ada makam juga di tembok sendiri. Iya. Iya. Yang kedua adalah dengan berkaitan dengan urusan ketika kita menitip suatu di dalam masjid, ketika di luar semua orangnya harus nitip. Kenapa termasuk sosial? Baik. Kalau ada makam di luar tembok masjid, apakah terhitung bagian dari masjid sehingga kita nggak boleh sholat di masjid itu atau bagaimana? Baik, sebenarnya semua bumi Allah ini boleh dipakai sholat. Nabi SAW mengatakan, wajuilat li al-ardu masjidan wa tahura. Semua bumi ini dijadikan sebagai masjid untukku dan bisa jadi alat untuk bersuci.
maka seluruh kaum muslimin boleh sholat dimanapun. Ya? Kecuali yang dilarang oleh syariat untuk dipakai sholat, yaitu kuburan. Rasulullah SAW pernah mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap langsung ke kuburan. Dan yang dimaksud sholat menghadap langsung ke kuburan adalah ketika depan kita ada kuburan yang kelihatan. Depan kita ada kuburan yang kelihatan, itu sholat menghadap kuburan. Tapi kalau sudah ada tembok sehingga ini tempatnya terpisah, ini masjid, ini kuburan, walaupun kuburannya berada di kiblat, para ulama membolehkan. Seperti fatwanya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, walaupun kuburannya ada di arah kiblat, tapi dia bukan bagian dari masjid. Masjid yang sudah dibatasi tembok, depannya masjid ini ada kuburan. Karena kalau ini tidak boleh, di masjid manapun kalau ditarik garis lurus pasti nanti nabrak kuburan. Misalnya Masjid MSA ini ya, depannya kan tidak ada kuburan, tarik garis lurus terus, kira-kira jarak berapa ada kuburan? Oh, ketemu kuburan di Ngawi. Tarik garis lagi, oh neng Solo ketemu kuburan juga. Apapun itu kita pasti akan mengarah kepada benda-benda yang lain. Maka yang penting sudah tertutupi tembok dan wilayahnya sudah terpisah, selesai. Sehingga dalam hal ini sudah tidak lagi masuk dalam kategori sholat menghadap kuburan. Wallahu a'lam. Nah, yang muamalah tadi satu lagi ya. Kalau orang nitip uang, beli di luar, bayarnya di dalam. Pertanyaannya, akadnya di mana? Akadnya di luar. Tapi ini menyerahkan utang bayar, dan bayar utang di masjid boleh. Selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang tua saya. Mikrofonnya baru datang. Silakan. Terkait kuburan. Yang pertama, orang tua saya membuat izin di kuburan saudara saya yang meninggal. Ada 3 saudara saya yang meninggal. Sampai kemarin saya itu masih saya dengar untuk meratakan. Itu termasuk harus persetujuan ahli waris atau tidak. Dan yang kedua, kalau ada kuburan saudara kita yang sudah hilang dan tidak telah kita ziarahi, tapi kita doakan, itu berusaha saja. Dan yang ketiga, kuburan bapak ibu saya kotak sekitar 10 cm dari tanah. Itu termasuk membangun kuburan atau tidak? Terima kasih. Masya Allah. Ini harusnya tadi temanya fikih kuburan ya. Di buku itu kan ada ya fikih kuburan. Ada pembahasan tentang masalah membongkar kijing. Kalau secara syar'i membongkar kijing kuburan hukumnya diperbolehkan. Dan dulu ya para ulama di Mekah di zaman Imam Syafi'i tidak mengingkari yang dilakukan oleh umara, yang dilakukan oleh pemerintah setempat yang meratakan kuburan-kuburan yang dikasih kijing. Di zaman Imam Syafi'i, beliau melihat kejadian itu dan tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya. Di buku halaman berapa ini? Ini kalaran. Coba. Nih. Boleh merobohkan bangunan di atas kuburan. Bangunan itu meliputi apa saya? Ya semua yang dibangun, baik kijing, cungkup, terus apa lagi? Tutup, apapun yang dibangun. Dari Abul Hayyaj Al-Asadi, Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada beliau, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah aku mengutusmu untuk menjalankan tugas yang Rasulullah SAW telah berikan kepadaku? Tugasnya adalah alla tada' timthalan illa tamasta. Setiap kali kau melihat gambar, maka hapus gambar itu. Wala qabran musyrifan illa sawaita. Setiap kali kau melihat ada kuburan ditinggikan, ratakan dengan tanah. Ini pesan Nabi SAW kepada
Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau sampaikan kepada Abul Hayyaj Al-Asadi. Imam Syafi'i mengatakan, Anda lihat ini, wa qad ra'aitu minal wulad may yahdimu bi Makkah ma yubna fiha falam aral fuqaha ya'ibuna dzalik. Aku melihat para pemimpin-pemimpin, para pemerintahan di kota Mekah, mereka menghancurkan kuburan-kuburan yang dibangun di kota Mekah, dan aku tidak mengetahui ada seorang pun ulama yang mengingkarinya. Berarti para ulama Mekah di zaman Imam Syafi'i sepakat dengan praktek seperti itu. Lalu beliau mengecualikan, fa in kanatil quburu fil ardi yamlikuhal mauta fi hayatihim aw warathatuhum ba'dahum lam yahdim syai'un ayyubna minha wa innama yahdimu in hadama ma la yamlikuhu ahadun. Jika tanah kuburan itu merupakan tanah milik orang yang dikubur semasa hidupnya atau diwarisi oleh ahli warisnya setelah kematiannya, tentu tidak boleh dihancurkan apapun yang dibangun di atasnya, karena itu jadi miliknya. Maka dalam mazhab Syafi'iyah ada dua. Satu, kuburan di pemakaman umum dihancurkan kijingnya. Yang kedua, kuburan di tanah pribadi boleh dipertahankan. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Begitu, Pak. Nah, selanjutnya, kalau misalnya kita mau membongkar kijing, kira-kira apa perlu minta izin ahli waris yang lain? Mungkin yang lebih tepat minta izin RT RW. Karena kalau enggak geger itu, Pak. Walaupun itu mungkin kuburan orang tua kita, kerabat kita, tapi kijing ini urusan bersama. Lah ya, di kuburan umum. Karena nanti kalau sampai dibongkar, geger satu kampung, itu yang berbahaya. Nah, makanya mungkin bisa dikonsultasikan dulu. Kira-kira nek tak bongkar geger lah ya. Mungkin enggak, Pak, nek disogok dhisik. Bapak ngasih apa dulu ke mereka sambil minta izin. Nyuwun sewu nggih mau bongkar kijing keluarga. Tidak ada masalah ya kalau mau seperti itu, monggo. Cuman ngukur bagaimana potensi yang ada di masyarakat. Wallahu a'lam. Menjawab? Apakah kuburan yang sudah hilang kita bertanggung jawab untuk nyari? Ratusan ribu para nabi kuburannya hilang, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencarinya. Maka bicara leluhur yang terbaik bagi manusia adalah para nabi. Andaikan para nabi itu dihidupkan kembali lalu dikumpulkan di dunia ini, Pak, mungkin semua orang akan rebutan untuk nyalami mereka. Tapi kuburan para nabi itu dirahasiakan oleh Allah. Ya kuburan mereka hilang, kita nggak tahu di mana. Terus gimana, Pak? Tidak ada upaya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk mencarinya. Karena berdoa untuk kebaikan mayit, mendoakan mayit tidak harus di kuburan. Orang bisa mendoakan mayit dimanapun dia berada. Orang tua. Baik. Di sini ada beberapa larangan untuk kuburan. Bapak lihat ini ya. Dalam hadis riwayat Muslim, hadis dari Jabir bin Abdullah, naha Rasulullah SAW ayu jassasal qabru. Rasulullah SAW melarang untuk ngelepo kuburan. Tajsis artinya ngelepo, diaci. Wa ayyuk ada alaih, dilarang untuk duduk di atas kuburan. Wa ayyubna alaih, di atas dilarang untuk membangun di atas kuburan. Ini kuburan besar sekali ya. Kuburan ini paling besar. Dikasih tirai, dikasih
apalagi tutup-tutup dan aneka tutup yang lain, dikasih kelambu juga. Di sini ada banyak sekali kuburan. Ini kuburan, ada banyak sekali kuburan. Nah, ini kuburan Sunan. Kanan kirinya kita nggak tahu ini kuburan siapa. Tapi ini keramik semua. Rata kayak masjid ini, Pak. Cuman tinggal nisan-nisan, tapi keramik rata seperti ini. Nah, yang baca doa-doa dan dzikir di kuburan Sunan itu semuanya duduk di atas kuburan-kuburan di sekitarnya. Saking banyaknya orang, saya pernah masuk saat mereka sedang baca-baca itu, ya pada duduk nyender kayak jenengan nyender di tiang ketika kajian itu. Jadi mereka duduk di atas kuburan untuk memuliakan satu kuburan, nginjak kuburan yang lain untuk mengangkat satu kuburan. Apa itu namanya, Pak? Ini kan dalam rangka memuliakan kuburan dengan menginjak kuburan-kuburan. Ya enggak kayak gitu seharusnya. Maka tajsis itu bisa bentuknya di semen, di keramik, di konblok dan seterusnya. Karena itu kuburan tidak boleh disikapi demikian. Boleh enggak, Pak? Pinggirannya dikasih. Kalau pinggirannya insya Allah tidak masalah. Pinggirannya saja. Tidak dikasih rumput. Jadinya pinggirannya, tengahnya dikasih rumput. Ini tajsisnya pakai rumput. Tulisan nama saja. Ya. Hanya tulisan nama sebagai penanda. Sebagian ulama membolehkan. Tapi kalau terlalu banyak ya, nama innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ditulisi kullu nafsin dha'iqatul maut, man jadda wa jadda, ora cocok nih. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi jenazah atau mayit yang sudah dimakamkan itu bisa menjawab salam orang yang takziah itu bagaimana? Jadi kalau misalkan itu salah itu satu hadisnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di buku kami bahas itu ya, apakah orang yang mati bisa mendengarkan suara orang yang hidup? Memang dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan orang yang mati bisa mendengarkan suara hidup. Sehingga bapak ketika di kuburan mengantarkan jenazah, lalu memakamkan jenazah ke kuburan. Kan kadang orang tuh ngobrol. Ono sing ngobrol kalau ngerokok, ono yang ngobrol kalau bahas politik. Di saat dia mengantarkan jenazah ke kuburan. Nah, apakah mayit yang ada di dalamnya itu bisa mendengar? Sebagian ulama mengatakan bisa mendengar. Sebagian ulama mengatakan tidak bisa mendengar. Dan kesimpulan yang diberikan oleh Syekhul Islam, terkadang bisa mendengar, terkadang tidak bisa mendengar. Jadi ada perbedaan. Dengar suara saya enggak? Hah? Tadi saya ngomong, Bapak dengar enggak? Kenapa? Mikrofon saya matikan. Mikrofon saya matikan. Oh, sing ngurip wae kaya ngono kok apa meneh sing mati, Pak? Nah, ilustrasi yang diberikan oleh Syekhul Islam. Saat kita hidup, suara orang lain kadang kita dengar, kadang tidak kita dengar. Maka kondisi orang mati dalam sebagian riwayat Nabi SAW menyebutkan dia mendengar, dan ada keterangan dalam Al-Quran, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang mati bisa jadi mendengar. Nah, kemudian dikompromikan bahwa orang yang mati terkadang bisa, terkadang tidak. Tapi semua ini hal yang gaib, yang muaranya harusnya kembali kepada dalil. Wallahu a'lam. Mengenai riwayat Ibnu Abbas saya enggak tahu, seperti yang Bapak tadi sampaikan. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.